Ya, jadi faring yang pertama saya akan bahas faring terlebih dahulu. Jadi faring ini merupakan struktur penghubung yang nantinya akan digunakan oleh dua sistem, yaitu respirasi nantinya ke laring ya, kemudian juga ke esofagus. Nah, untuk laring sendiri ada tiga bagian. Ada tiga bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nasofaring ini karena dia berhubungan langsung dengan kavum-nasi, dia hanya dilewati udara. Kemudian di situ juga ada tuba eustachius. Kemudian yang selanjutnya ada orofaring, dia dilewati udara dan juga bolus dari makanan. Orofaring ini batas atasnya dari palatum mole hingga ke batas tepi atas dari epiglotis. Nah, dari orofaring ini kan ada palatum mole itu nanti bisa jika berkontasi bisa tertutup sehingga bolus makanan tidak menuju ke nasofaring. Kemudian untuk laryngofaring itu bagian faring yang paling bawah yang berkaitan langsung dengan laring dan juga esofagus. Nah, ini adalah otot-otot dari faring ya. Ada 4 otot konstriktor atau otot sirkuler dan juga 3 otot longitudinal. Untuk otot konstriktornya itu ada superior pharyngeal constrictor muscle, itu yang biru tua, kemudian yang biru muda saya lingkari itu yang middle pharyngeal constrictor, kemudian yang paling bawah, yang ketiga maksud saya hijau agak tua itu inferior constrictor, yang paling bawah yang kecil itu merupakan inferior constrictor tapi bagian cricopharyngeal. Nah, untuk fungsinya sendiri, 3 yang teratas itu fungsinya hampir sama sebenarnya, yaitu mendorong bolus ke bawah. Tapi yang paling bawah yang cricopharyngeal part of inferior pharyngeal muscle itu dia berperan sebagai salah satu upper esophageal sphincter untuk mencegah reflux dari esofagus ke saluran pernafasan. Nah, selanjutnya ini adalah otot-otot longitudinalnya, ada 3. Yang biru adalah stylopharyngeus, kemudian yang hijau di kiri itu ada ini palatopharyngeus. Nah, yang kecil satu ini adalah salpingopharyngeus. Fungsinya hampir sama, yaitu mengangkat faring saat kita menelan. Dan selanjutnya laring. Untuk laring sendiri fungsi utamanya itu mencegah aspirasi saat kita bernafas biar tidak tersedak, karena di sini ada epiglotis, dan di laring nanti di bagian bawah juga ada plica vocalis. Kemudian laring yang besar ini biasanya berkaitan dengan suara yang lebih berat. Nah, untuk strukturnya ini ada kartilago dan juga os ya. Untuk osioid ini yang paling atas yang tidak saya lingkari ini osioid. Kemudian untuk kartilago yang merah ini adalah kartilago tiroid, pada pria disebut Adam Septum. Yang warna biru tua di bawah ini adalah cricoid, kartilago cricoid. Yang kuning besar, lumayan besar, ini adalah epiglotis. Kemudian yang hijau di bagian posterior ini adalah arytenoid. Yang ungu ini adalah corniculata. Selanjutnya inilah otot-ototnya. Ini otot-ototnya ada oblik arytenoid ya. Ini dari posterior ini adalah oblik arytenoid. Kemudian juga transverse arytenoid. Ini yang oblik yang menyilang, yang transverse yang datar. Kemudian di belakang juga ada posterior cricoarytenoid. Ini dari sebelah, ini dari tampak lateral. Ini yang merah cricotiroid. Jadi dari cricoid ke tiroid. Nah, ini yang hijau sama ya, seperti tadi itu arytenoid. Dan yang biru cricoarytenoid, jadi dari cartilago cricoid ke cartilago arytenoid. Untuk yang merah cricotiroid, tapi ini yang terpotong. Lebih jelasnya di sebelah kanan ya, dari tampak superior. Nah, untuk struktur yang terakhir ini yang paling bawahnya adalah plica vocalis dan juga plica ventricularis. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Rian atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin bagi Kak Ananda Jamila dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Ibu sharing lewat HP. Baik, silakan. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan laptopnya masih rusak nih dokter.
Nah, di sini jadi ini adalah anatomi dari inervasi dan vaskularisasi dari nasal, yaitu yang pertama, nah untuk bagian depan rongga hidung itu bisa dicoret-coret ya. Oke, bagian atas rongga hidung itu diperdarai oleh arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Nah, keduanya ini merupakan cabang dari arteri oftalmika. Kemudian di bagian bawahnya bisa teman-teman lihat diperdarai oleh arteri palatina mayor. Kemudian di situ ada perpanjangan dari arteri spenopalatina. Kemudian untuk bagian depan itu diperdarai. Bagian depan septum itu terdapat anastomosis dari cabang-cabang arteri spenopalatina, kemudian arteri ethmoidalis anterior. Baik, ya, berbicara tentang masalah saluran nafas di bagian kepala leher. Ya, pernafasan dimulai dari hidung ya. Itu Anda belajar tentang bagaimana struktur itu secara anatomis, ya, histologis. Ada beberapa struktur yang menjadi perhatian, begitu. Nah, di situ ada tulang-tulang hidung, begitu. Kemudian ada struktur konka. Secara biologi kita tahu daripada selain sebagai saluran udara juga untuk melembabkan ya, udara yang masuk ke saluran nafas. Juga mengatur suhunya. Ketika cuaca di luar itu dingin, maka hidung akan menghangatkan. Ketika cuaca di luar itu panas, maka hidung bertindak untuk membantu mendinginkan. Jadi sirkulasi itu. Sehingga udara yang masuk ke paru-paru itu aman untuk dihirup. Nah, terkait dengan hidung ada beberapa kondisi kelainan yang seperti yang saya sampaikan kemarin. Ada banyak hal, ya. Salah satu diantaranya adalah deviasi septum, ya. Kemudian ada polip, tadi sudah dibahas. Itu mau tidak mau jadi salah satu faktor, ya, menyebabkan beberapa kelainan yang berikutnya. Misalkan septum nasi, ya. Dengan adanya deviasi septum, seseorang akan lebih rentan setiap ini dengan deviasi itu kan saluran udara yang di hidung itu kan menjadi lebih sempit di salah satu sisi. Itu akan rentan untuk terjadinya iritasi. Kemudian adanya polip juga sama. Polip kadang-kadang tidak hadir dengan sendirinya, ada pencetus di sana. Misalkan alergi. Seorang yang punya rinitis alergi akan mudah sekali untuk berkembang menjadi polip. Awalnya dia muncul reaksi alergi terus-menerus, mucosanya edem begitu, akhirnya kemudian terjebak, tidak bisa diserap, akhirnya membuat sebuah kantong yang disebut polip. Terus ya, polipnasi. Nah, penanganannya bermacam-macam ya, polipnasi. Ya. Tapi sebelum ke penanganan harus bisa membedakan bahwa ini polipnasi atau bukan. Nah, itu yang dilakukan adalah rinoskopi anterior. Dengan membuka lubang hidung dan melihat di sana akan kelihatan ada massa begitu yang lunak, ya, kilap. Nah, harus bisa membedakan apakah ini adalah polipnasi ataukah edema konka misalkan. Cara membedakannya bagaimana? Coba ke bawah diagnosisnya fisik apa tadi itu deformitas jelas deformitas gitu kan ya tidak disampaikan ya. Oke. Jadi ada beberapa tes atau cara untuk melihat ini polip atau tidak sebelum kita ke radiologi atau histopatologi gitu. Ya, dengan urusan fisik kita bisa membedakan. Ya, kita lihat dari bentukannya. Kalau dia berbentuk kantong, kilat, gitu ya, kemudian ada tangkainya, kelihatan tangkainya, itu adalah polip. Ya, dari gejalanya, ya, perubahan nafasnya seiring dengan perubahan posisi ada berubah atau tidak. Nah, selain itu Anda bisa melakukan adalah tes dengan menggunakan adrenalin. Ya, pernah dengar?
Jadi adrenalin dikuasai dengan kapas di situ, ya. Kemudian ini apa dikuasai dengan adrenalin, ya. Kemudian diikuti dengan proses, kemudian ditempelkan pada masa yang tadi. Permisi dokter, Iya. mohon maaf, suaranya kurang terdengar jelas dokter. Dengar. Oke. Oke. Adik-adik pernah dengar tes adrenalin? Ya. Oke. Salah satu cara untuk membedakan ini polip atau bukan itu dengan menggunakan adrenalin atau norepinefrin. Ya. Jadi kita ambil kapas, ya, kemudian kita basahi dengan adrenalin atau epinefrin, ya, kemudian kita jepit dengan pijat, kemudian kita tempelkan pada masa yang kita duga itu polip atau bukan. Nah, kalau dia edema konka, gitu, edema, maka dengan adanya adrenalin, kira-kira apa yang terjadi pada edema? Kira-kira apa yang terjadi pada edemanya? Ada yang tahu? Edemanya apa tambah besar atau malah kempes? Edemanya akan kempes, ya. Itu kan jadi longgar. Ya. Beda dengan polip. Kalau polip dikasih itu dia tidak akan berubah, dia akan tetap. Tuh, salah satu cara untuk kita membedakan dia polip atau bukan. Treatmentnya sebenarnya simple, ya. Operasi polip itu kan simple, tinggal diikat aja begitu, ya, kemudian dipotong distal daripada ikatan, udah selesai. Ya. Oke, terus ke bawah. Lanjut ke bawah. Ya, infeksi, ya. Terus. Nah, saya ke atas lagi. Nah, ada beberapa infeksi, kemudian risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan ketika adik-adik ketemu dengan sinusitis, ya, seorang dengan sinusitis maksilaris, ya, maka cari kira-kira di mana penyebabnya, dari mana asalnya, apakah karena rinitis alergi, ya, ataukah karena infeksi di hidungnya, atau karena infeksi di tempat yang lain. Yang paling dekat adalah karies dentis, jadi ada gigis, ya, karies pada giginya, gigi geraham misalkan begitu, yang bagian atas rahangnya ada kariesnya, kemudian terinfeksi. Nah, itu kuman bisa naik ke atas, ya, menembus ke sinus maksilaris karena memang lapisannya sangat tipis, setipis kertas begitu. Nah, sehingga seringkali kita temukan mereka dengan sinusitis, ya, baik akut maupun kronik, kita lihat ada kariesnya. Jadi kalau mau menyembuhkan, ya sembuhkan juga kariesnya. Kariesnya sebagai penyebabnya diobati, diperbaiki, baru kemudian sinusnya juga diperbaiki. Oke, terus. Ya. Dan ini masuk bagian dari kepala leher juga. Anda harus bisa melakukan pemeriksaan terhadap rongga mulut dan juga tonsil. Ya. Tonsil di situ yang harus diamati adalah ukurannya, warnanya, ya, kemudian daerah sekitarnya. Ya, ukurannya berapa? Ada gradasinya dari 1 sampai 4. Gitu. Nah, kalau lihat dari gambar itu, ya, itu T3. Ya. Ukuran yang sebelah kanan itu tonsilnya ukurannya besarnya T3. Kalau T4 itu dia menutupi sampai separuhnya, sampai di bagian pertengahannya. Nah, kemudian Anda lihat situ, uvula bagian atas itu kan terdorong, ya kan? Terdorong sehingga menempel ke tonsil yang sebelah kiri. Ya. Jadi menandakan ada sesuatu yang mendorongnya. Bagian atasnya kita lihat di situ kemungkinan ada akses dari tonsil. Nah, itu harus ditangani, gitu kan, dilakukan drainase buat infeksinya. So kalau dibiarkan, jaringan di situ itu longgar, dia bisa menyebar sampai ke belakang, ya, ke dasar mulut, bisa membentuk plekmon dasar mulut, itu berbahaya. Ya, atau dia infeksinya menyebar ke atas, jadi meningitis
bakterial, itu juga berbahaya. Ya, sehingga ketika Anda melihat rongga mulut begitu, pada pemeriksaan kepala leher itu ya, jangan lupa diperhatikan. Maksudnya bagaimana, ada tanda infeksi apa tidak. Kan? Kalau dia membesar, misalnya tidak akut atau kronik. Kalau dia merah, ya, ada kondisi yang akut. Gitu. Kalau dia kemudian nampak pucat, membesar, berarti dia kronis. Dan lihat ada pelebaran apa tidak. Ya, ada detritus atau tidak, sisa-sisa makanan atau tidak. Ya, adanya detritus, sisa makanan akan menyebabkan kuman ngumpul di situ. Itu menjadi cikal bakal terjadinya abses dari tonsil. Oke, terus ke bawah. Ya, ke saluran, ya, bisa masuk saluran nafas, bisa masuk saluran cerna, gitu kan. Nah, pada masuk saluran pernafasan, tonsil yang perlu diperhatikan lagi adalah adenoid. Ketika adenoid itu membesar, adenoid itu tonsil yang ada di belakang, di nasofaring. Ya. Ketika adenoid itu membesar, gitu, maka seorang anak itu akan kesulitan di dalam bernapas menggunakan lubang hidungnya. Maka dia akan memilih untuk menggunakan mulutnya. Akibatnya apa? Akibatnya oksigenasi jaringan mulut itu lebih banyak begitu dibandingkan dengan hidung, sehingga pertumbuhannya terpicu. Biasa kita temukan anak-anak dengan adenoid yang besar itu giginya besar-besar. Ya, kemudian dia punya kebiasaan karena dia bernafas dengan mulut, dia akan menganga begitu kan mulutnya. Ya, bahkan mungkin liurnya menetes. Kesannya kayak orang idiot gitu kan. Tapi tidak, IQ-nya baik-baik saja, kecerdasannya baik-baik saja, tapi karena kelainan di struktur anatomis nasofaringnya yang menyumbat sehingga dia tidak bisa bernafas menggunakan hidungnya, dia terpaksa bernafas menggunakan mulutnya sebagai saluran nafas bagian atasnya. Oke, terus ke bawah. Terus. Ya, dekongestan, ya. Prinsip untuk tata laksana edem, ya, dekongestan, gitu ya. Jika ada rinitis akut, ada influenza, ya, bisa menggunakan pseudoephedrine atau ephedrine sebagai dekongestan, mengurangi bengkaknya, gitu. Nah, bisa juga di topikal, gitu kan, tetes juga bisa. Terus ke bawah, atau menggunakan oxymetazoline itu untuk mengencerkan ingusnya sehingga mudah untuk dikeluarkan.